Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MK, insya Allah kita akan lanjutkan perbincangan kita. Di pekan yang lalu, sahabat MK, kita sempat berbicara tentang bagaimana kita disadarkan melalui pandemi corona ini. Ada sebuah hal yang perlu kita revitalisasi, sahabat MK, dalam keluarga. Salah satunya adalah fungsi pendidikan, sahabat MK, dalam lembaga sosial terkecil kita, yaitu keluarga. Banyak orang yang baru tersadar kembali, sahabat MK, selepas banyak sekali dinamika-dinamika yang dirasakan. Mungkin ketika PJJ ada sebagian orang tua yang shock dengan semuanya, ternyata sadar, oh iya betul, tanggung jawab mendidik ternyata ada juga pada diri saya sebagai orang tua. Nah, alhamdulillah pandemi ini menyadarkan kita. Dan kemarin juga disampaikan oleh Pak Wasmin, ada beberapa hal fundamental terlebih dahulu yang perlu disiapkan sebelum kita pun lanjutkan pada tahapan selanjutnya, yaitu revitalisasi pendidikan di keluarga. Nah, kita akan coba review dulu sedikit sebelum kita bergerak pada bahasan-bahasan selanjutnya. Dan alhamdulillah saya sudah tersambung dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis. Kali ini komplit berdua kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak Wasmin, Bu Lilis? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kali ini backgroundnya lebih luar biasa nih Pak. Seperti di studio ya. Baik, alhamdulillah Pak Wasmin, Bu Lilis, kemarin kita baru disadarkan nih oleh Pak Wasmin ya bahwa ada hal yang selama ini boleh jadi hilang bagi sebagian keluarga. Yang kemarin juga sempat dibahas, tidak hanya pendidikan, fungsi dapur juga kemarin sempat dibahas ya Pak Wasmin. Ada yang hilang ketika kita memutuskan makan ya udah di luar aja, padahal biasanya kalau makan kan di rumah. Begitu juga pendidikan. Masa lalu sekolah itu belum ada. Ya, kalau sekolah belum ada, di manakah pendidikan berada? Ya berarti di rumah begitu. Hari ini kita kembali disadarkan, alhamdulillah. Ada yang perlu dikuatkan kembali barangkali sebelum kita memulai, Pak Wasmin, Bu Lilis? Ya, pertama sebetulnya yang tersadarkan itu saya, Kang Zikri, dan sahabat-sahabat MK. Jadi, mohon maaf, Pak Wasmin, sempat terputus tadi. ya, yang pertama tersadarkan itu saya dan istri ketika anak-anak dari pesantren dipulangkan. Yang di pesantren kan ada 3 orang ya. Baik. Jadi mereka dipulangkan, jadi semuanya di rumah jadinya, baik yang pesantren maupun yang ada di rumah itu. Baik. Jadi seolah-olah kita ini dikagetkan oleh sebuah cara baru dalam menapaki kehidupan ya. Cara baru dalam menapaki kehidupan. Adalah sinyal ini ya. Mohon doanya agar bisa semakin normal. Baik, Pak Wasmin, bisa menyimak suara saya? Ya, bisa. Barusan baik. Bisa. Tadi hilang ya? Tadi hilang Pak, mohon maaf. Tadi sampai cerita Pak Wasmin ketika tersadarkan saat ya anak-anak di pesantren pulang ke rumah ya. Pulang ke rumah. Iya, jadi Bang, selama ini kita mengoutsourcingkan peran pendidikan orang tua ke pihak sekolah ya. Iya. Dan ketika anak-anak saya di rumah, saya mulai bingung ini. Sebelum subuh apa yang harus saya lakukan? Oke, buat membangunkan mereka. Terus qiyamul lail saya tunjuk imam mereka. Kebetulan kan memang hafalannya mereka lebih banyak. Jadi hafalan anak-anak itu lebih banyak. Tapi setelah subuh saya mulai bingung, apa gitu. Tugas masak kan sudah ada. Betul. Yang selama ini dikerjakan di rumah sudah ada. Akhirnya mereka, kalau yang dari pesantren ada tugas, misalnya murojaah, oke, selesai. Setelah itu keseharian itu kita bingung di rumah. Ada tugas di sekolah sejam 2 jam beres itu dikerjakan sama anak-anak itu. Sejam 2 jam beres mereka kerjakan. Dan terus ngapain di rumah? Nah, saya tersadarkan gini Kang Ziriki. Saya itu kan latar belakangnya pedagog, istri saya psikolog, saja kadang-kadang masih bingung merancang kurikulum di rumah. Bagaimana orang tua yang tidak punya background pendidikan? Kemarin juga kita berkumpul dengan ibu-ibu biasa. Dan emang curhatannya itu aduh pusing gitu, shock dengan kondisi ini di mana anak belajar di rumah, terus nanya ke orang tua, dan akhirnya ada beberapa orang tua yang mengerjakan tugas anak daripada misalnya nggak dikerjakan, ada orang tua yang ngomel, ada orang tua yang sampai bertengkar dengan suaminya, dengan ibunya gitu. Macam-macam ya. Nah iya, ini terjadi shock ya, dimana dulu
bisa jadi pendidikan itu hanya ya sudahlah sudah sekolah, ibu sudah menyiapkan secara biaya gitu. Nah dengan kondisi sekarang kan emang banyak anak-anak itu ada di rumah gitu, dan memang kita harus merancang di rumah gitu, karena tugas di sekolah tadi betul, tugas di sekolah itu bisa dikerjakan sejam 2 jam gitu. Beda dengan yang kalau di sekolah kan ada selain mengerjakan tugas ada misalnya upacara dulu, ada baris dulu, ada apa dulu gitu, ada bergantian gitu. Nah sementara kan di rumah dia langsung bisa mengerjakan lebih cepat gitu. Jadi akhirnya anak jadi nganggur gitu. Kemarin ada orang tua yang ketika nganggur, ini yang apa namanya, yang penting dari anak-anak itu ternyata ketika nganggur dia itu ada rasa ingin untuk bergeraknya ada Pak Wawan. Ada. Nah, ibunya kaget ketika anaknya nganggur gitu ya, ibunya juga ibu bapaknya kerja, ternyata anak ngambil buku gambar, kemudian menggambar tiap hari, dan gambarnya itu bagus sekali gitu. Dan emang ternyata fitrah belajar itu sebenarnya fitrah kita semua, termasuk anak-anak kita itu fitrahnya belajar, jadi nggak bisa nganggur gitu. Nah kadang ya, orang tuanya yang sebagai orang tua kita bingung ngapain lagi ya, ngapain lagi ya gitu. Kita yang bingung justru. Iya, kayak misalnya nonton aja lama-lama seharian, oke, seharian nonton, besoknya kan bosan dengan nonton. Nah itu mungkin memang bukan mungkin lagi, kita harus menyiapkan tadi rancangan-rancangan kurikulum di rumah sehingga tadi pendidikan, belajar anak tetap berjalan di kondisi apapun gitu ya. Kondisi baik mungkin nggak tahu ya ke depannya apakah emang ada lagi yang kejadian yang lebih mungkin lebih parah dari sekarang kan kita tidak tahu. Nah ketika kita menyiapkan kondisi apapun, anak tidak berhenti untuk belajar karena usia kita yang sudah lewat itu tidak akan kembali, sayang gitu. Itu sayang. Iya. Iya, di sisi lain Kang Zikri ada orang tua yang senang dengan kondisi ini. Terutama orang tua yang selama ini teriak-teriak sekolah seperti penjara, orang tua yang teriak-teriak anak tidak merdeka belajar. Sehingga sekarang dengan sekolah di rumah, dari sekolah bisa diselesaikan cuma 2 jam, sisanya mereka kembangkan dengan menggali bakat anaknya. Ada yang ke Al-Quran, mereka lebih senang Al-Quran karena di sekolahnya pelajaran Al-Qurannya kurang. Ada yang ke olahraga, ada yang ke seni, ada yang ke lukis, ada yang ke gambar, ada yang ke bela diri, ada yang ke bisnis gitu. Dan mereka melihat ini benar-benar sesuatu yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Jadi merdeka belajar itu ya seperti ini justru, merdeka belajar di mana tidak dikungkung oleh sekolah formal, tapi anak mulai bebas mengembangkan dirinya, tapi tetap ada peran sekolah formal sebagai guide ya. Kita tetap membutuhkan sekolah formal sebagai guide, sebagai benchmarking, karena nggak juga terlalu liar juga nggak bisa, karena kita tidak betul-betul ahli pada dasarnya di bidang pendidikan. Sementara di sekolah formal tetap bagaimanapun kita harus akui dirancang oleh orang-orang yang sangat ahli. Kemudian ada sistematik. Ada sistematika di sekolah itu ya, ada struktur. Gitu ya. Jadi tidak istilahnya ngacak. Mungkin orang tua kadang ngacak kemana-mana. Nah ini kan terstruktur. Hanya problemnya di sekolah formal itu adalah masalisasi, itu sebetulnya problemnya. Ketika sebuah kurikulum dimasalkan, ini menjadi problem. Karena akan bertolak belakang dengan keunikan. Sesuatu yang massal pasti tidak unik gitu. Itu aja sih, bahwa itu sudah kurikulum dibuat sangat-sangat bagus, bahkan ganti menteri, ganti kurikulum itu semakin baik saya lihat ya. Saya termasuk orang yang positif loh Kang Zikri. Ketika ganti menteri, ganti kurikulum, saya lihat semakin baik loh, bener. Meskipun beberapa teman guru yang lain protes ya kan. Protes bahwa ya saya tahu lah kenapa protes, karena kan yang lama saja kan belum selesai semuanya di ini, tiba-tiba yang baru, buku harus berubah, ini berubah gitu. Tapi saya sendiri melihat itu semakin baik, semakin baik.
ya bagaimana tidak baik lah, karena kan itu pasti diadopsi juga kurikulum itu dari negara-negara maju kan, seperti Finland misalnya, yang kita lihat sudah sangat baik sekali di bidang pendidikan gitu. Nah hanya kalau itu sudah dimasalkan, di sini problemnya. Ketika sudah dimasalkan, semua anak dianggap sama, harus menguasai semua, matematika harus menguasai, bahasa harus menguasai. Kalau tidak menguasai dianggap tidak pintar. Nah ini sudah menjadi tekanan bagi beberapa anak di satu pihak gitu. Nah makanya ketika sekarang dikembalikan ke rumah, ada beberapa orang tua itu yang yeay gitu, ini yang kondisi ini yang saya cari selama ini. Anak saya jadi bebas, punya waktu lebih leluasa untuk ikut kursus ini, untuk dikembangkan bakat ke sini gitu. Jadi ke sini gitu. Mengenai ijazah mah pasti dapatlah kalau ijazah mah gitu ya. Ada orang tua yang ya seperti kalau untuk ijazah mah sekarang paket C juga bisa, paket B gitu. Tapi untuk kompetensi itu nggak bisa, nggak begitu saja. Jadi kan? terpecah-pecah ya orang tua itu. Ada yang menyikapi, wah ini yang kami tunggu selama ini. Ada juga yang, aduh pusing, stres, kerjaan lagi gitu ya. Ada persentasenya kira-kira yang mana yang lebih happy, yang mana yang stres Pak? Kayaknya lebih banyak yang stres nah, ya. Kayaknya lebih banyak yang happy sih ada gitu, tapi bisa dihitung ya. Banyaknya yang happy saya lihat memang teman-teman yang pegiat Merdeka Belajar dari dulu. Mereka aktivis homeschooling yang benar-benar memang punya idealisme gitu. Saya termasuk yang senang kan Zikri. Saya termasuk yang senang gitu. Karena anak saya jadi satu persatu saya pelajari bakatnya, kemudian saya arahkan di rumah. Ada yang ikut kursus, ada yang ini gitu. Jadi tugas dari sekolahnya dia bisa selesaikan sejam 2 jam gitu. Yang lainnya itu ada yang pengembangan. Ada yang kemarin sudah mulai nulis novel anak saya itu. Yang kalau itu dia disibukkan dengan tugas sekolah, ini pasti gak dikerjakan di novelnya. Kemarin sudah 4 bab loh dia kirim email ke saya, anak saya yang kelas 6 SD itu. Udah 4 bab bikin novel kelas 6 SD gitu. Satu babnya 40.000. Satu bab. Dia lagi ngumpulin buat nanti hidup di pesantren. Karena targetnya dia bisa membawa uang 1,2 miliar juta ya. Ya, 1,2 juta. Jadi dia kerja target. Iya, alhamdulillah. Dan editornya langsung bapaknya ya. Editornya mak bapaknya. Yang ini 4 bab ini nggak akan terjadi jika dia masih sekolah. Dia masih pulang pergi pagi, pulang sore udah kondisi lelah gitu. Kayaknya 4 bab ini belum selesai. Saya godain gini, ini kan udah Bunda beli ya, 1 bab 40.000. Jadi Bunda boleh dong sah ngejual ke penulis. Sudah mulai digodain gitu ya. Luar biasa ya. Kata dia, ya aku nanti kalau ke penulis dapat dong royaltinya. Iya, luar biasa. Dan tentu untuk bisa menghadirkan suasana yang happy, suasana yang positif menghadapi kondisi saat ini, butuh bekal juga barangkali ya. Kalau kemarin kan sempat dibahas tentang hal-hal yang fundamental bagi sebuah keluarga agar bisa revitalisasi lagi nih, begitu. Kemarin itu kalau tidak salah sudah dibahas tentang visi misi begitu Pak ya. Ya, ada peran, ada value gitu. Ya tadi kenapa kita bahas itu dulu sebelum bahas revitalisasi pendidikan di rumah? Karena selain ada orang tua yang menyambut gembira suasana seperti ini, bahkan kalau bisa jangan berakhir suasana pendidikan di rumah ya, bukan berakhir COVID-nya, COVID mah harus berakhir gitu ya. Tapi tidak berakhir kehangatan seperti ini, tapi di sisi lain ada keluarga yang sampai cerai waktu itu. Ada yang sampai cerai gara-gara COVID seperti ini. Nah berarti kan sebelum kita membahas tentang revitalisasi pendidikan rumah, kita harus bahas dulu apa sih pondasi yang membuat rumah bisa kokoh. Yang pondasi yang membuat keluarga bisa kokoh. Kalau pondasi ini sudah kuat, baru kita bicara pendidikan rumah. Karena memang kita melihat saat ini banyak keluarga yang sudah kehilangan fungsinya.
Fungsi keluarga kan ada 8 ya. Dari 8 itu ada fungsi pendidikan, fungsi kebudayaan, fungsi sosial, fungsi regenerasi biologi sudah pasti ya untuk melahirkan gitu. Fungsi ekonomi, fungsi rekreasional banyak. Ada 8 fungsi keluarga itu. Tapi sekarang sudah tereduksi satu persatu, yang tersisa tinggal fungsi ekonomi dan fungsi regenerasi. Cuman fungsi biologis dan fungsi ekonomi saja jadinya. Generasi juga kadang anak-anak sekarang juga regenerasinya lebih ke biologis gitu loh, melanjutkan spesies gitu. Ya, spesies juga mereka kayaknya nggak mau punya anak, pusing. Oh, ada juga yang keberatan punya anak. Atau misalnya anaknya satu aja biar simple. Nah, itu kan berarti sudah mulai hilang. Ya, jadi tereduksinya fungsi keluarga ini terlihat betul ketika pendidikan dikembalikan ke rumah, gelagapan gitu. Pada terkaget-kaget gitu. Jadi selama ini rumah bagi anak-anak itu apa ya? Cuman makan, nonton, gadget, ketemu orang tua ya. Hari libur itu pun orang tuanya libur juga pengen liburan, capek pulang gitu. kerja juga capek. Pergi kerja juga buru-buru. Khawatir macet. Jadi untuk membuat anak menjadi soleh, cerdas, pintar di rumah itu hampir tidak ada kurikulumnya, hampir tidak ada treatmentnya gitu. Sebelum subuh apa yang harus dilakukan, sesudah subuh apa, setelah sarapan bagaimana, nanti kalau misalnya pulang sekolah apa, itu nggak ada sebetulnya. Banyak sekali kita melihat kondisi-kondisi keluarga yang seperti ini. Makanya ketika diberlakukan distance learning, yang terjadi kan di persepsi orang tua harus mendampingi anak. Jadi mendampingi anaknya itu dengan justru menggubrak-gubrak, ayo dong ini kerjain ini, kamu belum ngerjain ini. Terus kadang anaknya mah sekarang tugas apa gitu. Ibunya misalnya baca ini, kamu pusing jadinya gitu. Padahal pendampingan orang tua itu bukan begitu gitu. Jadi pendampingan orang tua itu ketika misalnya kayak anak saya nih, aku nggak ngerti. Kalau nggak ngerti tanyanya ke siapa? Ayo coba ke bu guru atau ke saya, ke bunda. Karena yang mengajarkan kan bu guru. Kalau yang mengajarkan bunda, kayak misalnya bunda mengajarkan bagaimana cara membersihkan kamar. Tanyanya ke siapa yo? Bunda. Tapi kalau misalnya sekolah tanyanya kemana? Ke bu guru. Silahkan japri gitu. Ke bu guru tanya apa yang tidak mengerti. Nah akhirnya anak saya bertanya. Karena dikondisikan di awal begitu, sehingga ketika anak saya tidak pusing, bingung gitu, yang dia lakukan langsung ke gurunya bertanya. Nah itu juga kemandirian. Jadi karena juga orang tua kan juga punya kegiatan ya di rumah Pak Wasmin gitu. Jadi ini yang ada diartikan bahwa mendampingi itu nongkrongin anak seharian belajar, nggak gitu juga kali. Jadi mandor kalau begitu ya? Iya jadi mandor itu. Nah bukan begitu, tapi mendampingi itu tadi anak membuat anak mandiri gitu. Jadi ketika dia bingung tentang pelajaran sekolah, tanyanya ke siapa? Ke bu guru. Kemudian kalau anak saya misalnya sebelum mengerjakan tugas-tugas di sekolah, misalnya aku mau lihat tugas sekolah apa, biasanya saya tanya dulu, mandiri secara diri sendiri, menolong diri sendiri, mengurus diri sendirinya dulu. Ayo, sudah mandi belum? Belum. Oh, mohon maaf, tidak boleh untuk meminjam handphone Bunda, meskipun itu untuk sekolah. Akhirnya dia mandi dulu, beres-beres di rumah. Nah, udah selesai, aku mau lihat ada tugas apa di sekolah, baru mereka bisa melakukan. Nah, ini bicara sebetulnya Bu Lis tadi sedang membicarakan tentang merdeka belajar. Itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada kemandirian dalam belajar. Betul. Jadi hanya orang yang mandiri yang bebas. Kalau dia belum mandiri, dia masih tergantung, masih terikat, ya nggak bebas. Jadi kemandirian belajar dulu, baru bicara kebebasan belajar. Nah, problem kemandirian ini kan ada problem di mana dari 3 pilar pondasi keluarga itu ada yang tidak dilaksanakan, tidak jalan, sehingga anak jadi tidak mandiri. Iya betul. Ya kemarin kita ulas sedikit ya tentang 3 pilar kondisi pilar keluarga, pondasi keluarga, yang sehingga kalau ada badai-badai, termasuk badai COVID-19 ini tidak akan mudah runtuh, termasuk badai perubahan cara belajar. Perubahan cara belajar ini sebagian jadi badai.
Masya Allah. Betul. Tapi sebagian jadi angin laut, angin segar gitu ya malam hari. Luar biasa. Nah, gimana caranya kita bisa menyikapi ini semua sebagai angin segar justru sahabat MQ? Mari kita kokohkan kembali pondasi keluarga kita. Nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua, Pak Wasim Nulis, insya Allah. Dan saya juga ingin mengajak Anda untuk berbagi sahabat MQ pengalaman Anda selama mendampingi putra-putri Anda. Apa yang Anda rasakan? Apakah Anda betul-betul merasakan apa yang tadi diilustrasikan begitu ya? Merasakan stres, lalu juga kok gini ya ternyata mendampingi putra-putri ini, atau bahkan Anda termasuk yang happy sahabat MQ yang memang sudah punya rencana kalau memang anak kembali ke rumah seperti itu dalam kondisi apapun, apa yang Anda lakukan sudah terbayang. Selepas yang satu ini insya Allah kami akan kembali hadir untuk Anda.